Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mafaza Pratiwi Karim, NIM 1923045, dosen pengampu Ibu Gina Nurvina dari CMPD. Mata kuliah Strategi Pembelajaran 2. Baiklah, saya akan membahas materi saya, yaitu tentang konsep strategi pembelajaran inquiry. Nah, yang pertama itu ada pengertian dari strategi pembelajaran inquiry. Istilah inquiry berasal dari bahasa Inggris, yaitu inquiry, yang berarti pertanyaan atau penyelidikan. Pembelajaran inquiry adalah suatu rangkaian kegiatan belajar yang melibatkan secara maksimal seluruh kemampuan siswa untuk mencari dan menyelidiki secara sistematis, kritis, logis, analitis, sehingga siswa dapat merumuskan sendiri penemuannya dengan penuh percaya diri. Menurut Sanjaya, pembelajaran inquiry itu adalah rangkaian kegiatan pembelajaran yang menekankan pada proses berpikir secara kritis dan analitis untuk mencari dan menemukan sendiri jawaban dari suatu masalah yang dipertanyakan. Manfaat dan tujuan strategi pembelajaran inquiry. Manfaat diterapkannya strategi pembelajaran inquiry, yaitu yang pertama, merupakan suatu cara belajar siswa aktif. Yang kedua, melalui penemuan sendiri dan menyelidiki sendiri, maka hasil yang diperoleh akan tahan lama dalam ingatan, tak mudah dilupakan. Yang ketiga, pengertian yang ditemukan sendiri merupakan pengertian yang betul-betul dikuasai dan mudah ditransfer dalam situasi lain. Yang terakhir, anak belajar berpikir analisis dan mencoba memecahkan problema yang dihadapi sendiri. Kebiasaan ini akan ditransfer dalam kehidupan bermasyarakat. Tujuan utama pembelajaran inquiry adalah menolong siswa untuk dapat mengembangkan disiplin intelektual dan keterampilan berpikir dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan dan mendapatkan jawaban atas dasar rasa ingin tahu mereka. Nah, selain itu, inquiry dapat mengembangkan nilai dan sikap yang sangat dibutuhkan agar siswa mampu berpikir ilmiah, seperti keterampilan melakukan pengamatan, pengumpulan dan pengorganisasian data, termasuk merumuskan dan menguji hipotesis serta menjelaskan fenomena. Yang kedua, kemandirian belajar. Yang ketiga, keterampilan mengekspresikan secara verbal. Yang keempat, kemampuan berpikir logis. Dan yang terakhir, kesadaran bahwa ilmu bersifat dinamis dan tentatif. Kelebihan dan kekurangan strategi pembelajaran inquiry. Kelebihannya yaitu yang pertama, pembelajaran menjadi lebih hidup serta dapat menjadikan siswa aktif. Yang kedua, dapat membentuk dan mengembangkan konsep dasar kepada siswa. Yang ketiga, membantu dalam menggunakan ingatan dan transfer pada situasi proses belajar yang baru. Yang keempat, dapat memberikan waktu kepada siswa secukupnya hingga mereka dapat menganalisis dan mengakomodasi informasi. Yang terakhir, strategi ini dapat memberikan ruang kepada siswa untuk belajar sesuai dengan gaya belajar mereka. Kekurangan dari strategi pembelajaran inquiry yaitu yang pertama, jika strategi ini digunakan sebagai strategi pembelajaran, maka akan sulit mengontrol kegiatan dan keberhasilan siswa. Yang kedua, strategi ini sulit dalam merencanakan pembelajaran karena terbentur dengan kebiasaan siswa dalam belajar. Yang ketiga, kadang-kadang dalam mengimplementasikannya memerlukan waktu yang panjang sehingga sering guru sulit menyesuaikannya dengan waktu yang telah ditentukan. Dan yang terakhir, selama kriteria keberhasilan belajar ditentukan oleh kemampuan siswa menguasai mata pelajaran, maka strategi ini akan sulit diimplementasikan oleh setiap guru. Karakteristik strategi pembelajaran inquiry. Pembelajaran inquiry mempunyai 3 karakteristik, yaitu yang pertama, pembelajaran inquiry menekankan kepada aktivitas siswa secara maksimal untuk mencari dan menemukan. Artinya, pembelajaran ini menempatkan siswa sebagai subjek belajar. Dalam proses pembelajaran, siswa tidak hanya berperan sebagai penerima pelajaran melalui penjelasan guru secara verbal, tetapi mereka berperan menemukan sendiri inti dari materi pelajaran itu sendiri. Yang kedua, seluruh aktivitas yang dilakukan siswa diarahkan untuk mencari dan menemukan sendiri jawaban dari sesuatu yang dipertanyakan, sehingga diharapkan dapat menumbuhkan sikap percaya diri. Aktivitas pembelajaran biasanya dilakukan melalui proses tanya-jawab antara guru dan siswa. Oleh karena itu, kemampuan guru dalam menggunakan teknik bertanya merupakan syarat utama dalam melakukan inquiry. Yang ketiga, tujuan dari penggunaan strategi inquiry dalam pembelajaran adalah mengembangkan kemampuan berpikir secara sistematis, logis, dan kritis, atau mengembangkan kemampuan intelektual sebagai bagian dari proses mental. Dengan demikian, dalam inquiry,
Siswa tak hanya dituntut untuk menguasai materi pelajaran, akan tetapi bagaimana mereka dapat menggunakan potensi yang dimilikinya. Penerapan strategi pembelajaran ini lebih berpusat pada siswa, dan metode yang digunakan itu seperti diskusi, tanya jawab, demonstrasi, NHT atau number head together, dan lain-lain. Itulah pembahasan dari materi saya tentang strategi pembelajaran inquiry. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.